Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat datang ke rumahnya untuk berkebaktian matahari terbenam. Namun sebelumnya saya menghimbau untuk jemaat yang membawa HP harap dimatikan atau disalinkan dahulu agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama dengan kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Setelah selesai, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan nomor pujian 229. 229. Pimpin aku. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Ku dekat, Kau tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku, agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kami bersyukur pada hari ini, di mana permulaan hari yang sudah Engkau tentukan di kitab Kejadian, bahwa permulaan hari kami dimulai pada petang hari jam 6. Kami dapat bersyukur dapat datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami mau menyerahkan untuk kebaktian ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja rumah yang ada di Siantan maupun yang ada di Parit nomor 2. Kiranya Engkau mendambakan jiwa-jiwa yang baru dan juga firman-Mu dapat terus diberitakan di tempat itu. Terima kasih Bapa, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita semua membuka kitab kita dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Kita akan membaca secara bertanggapan dan 2 ayat terakhir sama-sama. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. 25. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa saja. Kita bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian nomor 228. Ia melindungi jiwaku. 228. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teguh
rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang sehingga ku tak goyah, berikan ku kekuatannya, yang menggenggamku dalam tangan teduh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi jantungku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji Dia, mulia untuk penebusku. Ya menggenggamku dalam tangan teduh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Kita bersyukur dapat menyanyikan pujian yang indah dan merdu ini. Tibalah saatnya kita menghafal ayat hafalan untuk minggu ini yang terdapat dalam Warta Gereja, yaitu dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 7. Kita membaca 2 kali, dan kali yang ketiga kita menghafal firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Sekali lagi. Wahyu pasal pertama ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Satu, dua, tiga. Wahyu pasal 7 pertama ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Selanjutnya kita akan melihat warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, doa dan puasa secara sukarela di rumah masing-masing akan diadakan setelah kebaktian sampai besok jam 6 sore. 2. Jika Tuhan izinkan, direktori gereja akan diperbarui. Saudara-saudara diharapkan dapat memasukkan data diri. Harap hubungi pengurus untuk keterangan lebih lanjut. Nah, kebetulan Saudara Astro ada datang bersama-sama dengan di tanah kita. Kalau
jemaat belum datangkan diri, bisa langsung dengan Saudara Astro. Beliau yang in charge dalam direktori gereja ini. Yang ketiga, adakah yang pertama kali datang? Kalau ada silakan berdiri. Yang pertama kali datang. Oke. Kalau ada? Oh ya. Lihat sini, lihat kamera ya, ada kamera. Oke, kita bersyukur adik kita ini pertama kali datang. Semoga di minggu-minggu yang akan datang dapat datang lagi ya. Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Marilah kita membuka buku pujian nomor 174. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah, pandanglah terang juru selamatmu. Hidupmu kan bahagialah, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, jiwa akan menjadi hampa. Maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Jemaat bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada tengah-tengah kebaktian kami diberi kesempatan untuk menyembah Engkau dengan persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengkuduskan persembahan ini dan Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu, terutama dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kiranya Engkau menolong kami semua untuk kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Ya, anak-anak ke ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penghabar Injil Zakaria Suartono. Firman Tuhan pada malam hari ini bertema yaitu lihatlah Yesus segera datang. Kepada hambanya dipersilakan. Saya mengucapkan selamat petang untuk kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama kembali lagi belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita kembali membuka Injil Markus pasal yang ke-13. Kita akan membaca, atau saya akan membaca untuk kita semua dari ayat 32. Markus pasal 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa sumber dari hikmat manusia. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Bapa, memohon Engkau menolong kami saat kami membuka firman-Mu, saat kami mempelajari firman-Mu yang secara manusia mungkin kami tidak mengerti, tapi kami mohon Engkau memampukan, memberikan kami pengertian dan hikmat bijaksana, sehingga setiap kali kami merenungkan firman-Mu, mempelajarinya, kami bukan hanya mengetahui informasi dalam kepala kami, tapi kami juga bisa menghubungkan atau mengaplikasikan firman-Mu di dalam hidup setiap kami. Dan kami mohon juga Engkau menolong sehingga memberikan hikmat dan berkat kepada kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Bahkan untuk hamba-Mu yang terbatas dan tidak berguna ini, kiranya Engkau gunakan menjadi instrumen supaya bisa menjelaskan firman-Mu secara sederhana dan juga bisa menjelaskan dengan penuh kepastian dan pengertian. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita melihat sesuatu, bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, dan bahkan mempengaruhi hasil akhir dari setiap keputusan yang akan kita pilih. Nah, saya mendengar sebuah kisah. Ada seorang bapak yang mempunyai toko. Dia mempunyai 2 buah toko yang akan diwariskan kepada 2 putranya. Ketika dia hampir mati, dia berpesan kepada kedua putranya, anak-anakku, saya akan memberikan 2 toko itu, satu untuk kakaknya, satu untuk adiknya. Hanya saya berpesan, nanti kalau bapak sudah mati, pesan saya ketika kalian menjaga toko ini hanya satu, tolong setiap kamu keluar, pergi ke toko kamu dan pulang ke toko kamu, jangan kena matahari, jangan kena sinar matahari. Dia berkata seperti itu. Pesannya sederhana ya, ketika kamu pergi ke toko kamu dan pulang ke toko kamu, jangan kena sinar matahari. Akhirnya bapak ini meninggal.
Jadi mulailah toko yang satu dikelola oleh kakaknya, toko yang lain dikelola oleh adiknya. Singkat cerita, berapa tahun kemudian sang kakak jatuh miskin. Ya, jatuh miskin. Dia berhutang banyak sekali. Sebaliknya, sang adik dia menjadi kaya sekali. Tokonya yang tadi kecil menjadi besar. Ketika keluarga bertanya kepada kedua kakak adik ini, kenapa yang satu bisa sukses, yang satu kenapa bisa menjadi miskin sekali? Dan yang mengherankan, keduanya menjawab pertanyaan yang sama, jawaban yang sama. Ini gara-gara pesan Bapak. Ini gara-gara pesan Bapak. Yang satu, kenapa kamu sukses? Gara-gara pesan Bapak. Yang kenapa kamu miskin? Menjadi susah gara-gara pesan Bapak. Nah, akhirnya dijelaskan. Yang kakak ini dia bilang, Papa kan bilang, kalau pergi ke toko dan pulang ke toko, tidak boleh kena sinar matahari. Akhirnya, setiap hari saya harus menyewa taksi. Akhirnya, setiap hari saya menyewa kendaraan, naik Grab, supaya tidak terkena sinar matahari. Dan saya juga akhirnya berhutang untuk membeli mobil. Supaya apa? Ketika saya ke toko, pulang dari toko, saya tidak terkena sinar matahari. Jadi saya berhutang sana sini dan akhirnya saya jatuh miskin. Lalu ditanya adiknya, apa yang terjadi dengan kamu? Saya mengikuti apa yang Bapak bilang. Bapak bilang apa? Jangan kena sinar matahari. Apa yang terjadi? Jadi saya mengimani juga. Saya datang ke toko sebelum matahari terbit. Dan pulang setelah matahari terbenam. Dia tidak kena sinar matahari. Tapi karena itu justru dia semakin untung. Lihat, cara kita melihat satu statement, pernyataan aja bisa mengubah hidup. Ya, mengubah hidup kita. Makanya saat kita melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang kita pelajari berapa minggu ini, bahkan bukan suatu kebetulan, kita pelajari juga di Kubur Raya tentang dari 2 Petrus. Topik yang sama, tema yang mirip dari pagi dan malam selalu berhubungan berapa minggu ini. Kalau kita perhatikan, karena itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan memang menyediakan untuk kita. Saat kita mempelajari, apalagi minggu lalu cukup berat. Temanya bagaimana 70 minggu dari Daniel. Wah, dijelaskan tahun demi tahun, ya kan? Dan kita juga memperhatikan bahwa gembala kita sudah memberi cara untuk mudah menghafalkan dari tanda-tanda akhir zaman. Ada A, B, C, D, E, F, ya kan? D, E, F. Dan kita tahu A, apa? Antikristus yang akan datang. Kristus palsu akan datang. Lalu B, bangsa bangkit melawan bangsa. Yang C, celaka dunia, celaka kosmik, gempa bumi, dan bencana-bencana alam. D, apa? Apa D? Nah, dosa merajalela, LGBT, ya. Betul, dosa merajalela. Lalu E, ekspansi kerajaan Allah. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan yang F, yang kemarin minggu lalu dipelajari apa? Fakta tentang pembinasa keji. Ya, dari kitab Daniel. Ya, itu sangat menarik. Nah, coba perhatikan timeline yang saya buat. Ini sebenarnya saya buat tahun 2013. Tapi baru saya terjemahkan minggu yang lalu ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari tugas dari satu mata kuliah saya. Jadi, ini saya kerjakan juga bersama teman saya tentang bagaimana 70 minggu Daniel dan dihubungkan dengan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Ini diberikan garis lurus tentang bagaimana. Tapi yang sebenarnya dipelajari minggu lalu adalah bagian yang paling atas, ya. Bagian yang paling atas, bagaimana pembuangan di Babel, lalu ada juga 4 BC sebelum Tuhan Yesus sebelum Masehi, kurang lebih 4 Tuhan Yesus lahir. Di situ dalam kitab Ibrani dikatakan awal mula dari akhir zaman.
Dan kemudian tahun 30 Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus naik ke surga 40 hari kemudian. Dan tahun 70, nah tahun 70 tahun yang penting di mana Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Kalau kita lihat ya, tahun 70. Nah, kemudian 14 Mei 1948 bangsa Israel kembali ke tanahnya dan merdeka. Dan sepanjang itu di atasnya ada warna hijau, tanda-tanda akhir zaman yang tadi sudah dijelaskan. Di sini adalah masa gereja, zaman gereja. Nah, yang akan menjadi fokus kita sebenarnya adalah masa setelah itu. Kalau kita lihat di situ saya ada kata rapture atau kedatangan Yesus tahap 1 menjemput gereja. Ya, perhatikan ya. Nah, di situ kemudian ada 7 tahun di mana itu minggu terakhir dari 70 minggu Daniel. Di situ nanti kita bisa pelajari, bahkan kita sebenarnya sudah pelajari di kebaktian matahari terbenam, bagaimana Wahyu 6 sampai Wahyu 19 dijelaskan. Lalu kemudian, singkat cerita, bangsa Israel menjadi penginjil dan di akhir periode zaman tribulasi itu nanti bangsa Israel akan diserang oleh seluruh bangsa di dunia dan Tuhan Yesus datang di Bukit Zaitun di tahap yang kedua bersama gereja. Nah, itu fokusnya ya. Jadi ingat, Tuhan Yesus datang kedua kali ada 2 tahap. Tahap yang pertama, tahap di mana setiap orang percaya zaman gereja kita nih, saat kita percaya Tuhan Yesus, saat itu dikatakan, nanti kita akan buka ayat-ayatnya, kita akan diangkat ke surga. Sebelumnya yang mati dari zamannya Adam akan dibangkitkan dulu, lalu kita sama-sama menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Ya. Setelah itu di dunia ini antikristus muncul dan dia akan bilang akan ada damai selama 3,5 tahun. 3,5 tahun kemudiannya dia bilang tidak boleh ada damai lagi. Kamu harus menyembah hanya kepada saya. Lalu 3,5 tahun kemudian ada siksaan berat. Dari Wahyu 6 sampai 19 jelaskan bagaimana hari-hari yang sangat malang, bahkan setengah dari penduduk dunia saat itu akan mati. Ya, di akhir dari periode itu. Nah, di akhir periode itu baru Tuhan Yesus datang, benar-benar datang ke bumi, menyentuhkan kakinya di Bukit Zaitun. Tadi di fotumnya bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama, yaitu waktu Tuhan Yesus datang menyelamatkan bangsa Israel. Dan kita semua ada di angkasa, melihat pertarungan terbesar. Kemungkinan itu perang dunia ketiga, Armageddon. Kalau kamu lihat di situ ada garis lurus, ada namanya Armageddon. Itu ada pertarungan terbesar di lapangan Megiddo, ya. Bukan lapangan ya. Itu ada sebuah tempat disebut kata Megiddo. Megiddo adalah lembah pembantaian. Nah, di situ nanti Tuhan Yesus datang dan menghancurkan semua musuh. Nah, seperti yang saya bilang, ketika kita melihat tanda-tanda ini dan kita melihat jelas di mata kita zaman ini, apa yang menjadi respon kita? Dan itu ada tanda tanya besar yang hari ini saya ingin fokuskan. Ada 3 hal yang harus kita lihat dalam ayat-ayat ini ya, dari ayat 24 sampai 32. Ada 3 hal yang kita harus lihat dengan seksama atau yang harus kita lihat dengan baik dan bahkan kita harus pilih. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana kita harus melihat Yesus. Tadi kita sudah baca ayat hafalan kita. Kalau kita lihat ayat hafalan kita, pasal Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia
ya amin. Di sini dijelaskan bahwa setiap manusia di dunia semua akan melihat Yesus. Ya, akan melihat Yesus. Pasti lihat Yesus. Mau orang yang percaya, mau orang yang tidak percaya, semua akan melihat Yesus. Yang jadi pertanyaan, kita akan melihat Yesus nanti ketika Yesus sebagai apa? Apakah kita melihat Yesus seperti kedatangan Yesus pertama kali? Dalam tahap, maksud saya di tahap yang pertama, saat Tuhan Yesus menjemput kita. Oke, kita lihat beberapa teks kunci, ayat-ayat kunci dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap pertama. Coba kita buka 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16 sampai 17. Saya akan baca untuk kita semua ya, sambil sama-sama saudara-saudari bisa menyimaknya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu kita buka kembali ayat lagi, yaitu 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita akan lihat di ayat yang ke-51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, saya jelaskan sekali lagi ya, sederhananya seperti ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus menjemput gereja. Gereja itu siapa? Setiap orang-orang yang percaya dari zaman Adam. Ya, dari zaman Adam sampai nanti Tuhan Yesus benar-benar datang. Jadi setiap orang yang percaya. Tapi setiap orang yang percaya kan ada yang mati kan? Adam sudah mati, Abraham sudah mati, dan bapak-bapak gereja sudah mati. Dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 bahwa yang mati ini nih, yang percaya Tuhan Yesus akan bangkit dulu. Ya, bangkit dulu, dan Alkitab juga katakan dalam sekejap mata mereka akan diubah. Tubuh mereka akan mendapatkan tubuh mulia. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus datang saat itu kita masih hidup. Misalnya lagi kebaktian ini, Tuhan Yesus datang, sangkakala berbunyi di surga, dan kita dalam sekejap mata langsung akan diangkat di surga. Langsung dalam sekejap mata kita akan berubah dengan tubuh yang mulia. Itu yang terjadi ya. Jadi seluruh orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit dan diubah. Dan kita kalau masih hidup, kita akan langsung diubah. Dan kita akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Ya, di angkasa artinya Tuhan Yesus tidak menginjakkan kakinya di bumi. Tahap pertama, tidak menginjakkan kaki di bumi, dan nanti di dunia ini tidak akan ada yang tahu loh Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena banyak orang tidak percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan tahu Yesus sudah datang. Dan kemungkinan kalau kita melihat ada beberapa coba membuat film kan, bagaimana rapture itu terjadi, di mana orang-orang percaya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Itu yang diimajinasikan, mungkin betul,
Mungkin salah, kita tidak bisa tahu. Cuma kalau itu betul-betul terjadi seperti itu, ketika kita semua nih, misalnya di dalam ruangan ini, yang percaya Yesus sungguh-sungguh tiba-tiba hilang, nggak ada. Misalnya sisa pakaiannya atau seperti apa, kita tidak tahu ya, hilang. Tidak ada lagi. Yang akan terjadi di dunia adalah kacau balau yang luar biasa. Saya pernah bilang kepada anak-anak sekolah minggu, jika ada seorang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sedang mengendarai atau mengendarai sebuah pesawat, ya, walaupun ada autopilot ya, dan dia tiba-tiba diangkat. Makanya ada dalam kitab Matius dikatakan, ketika orang di ladang, satu hilang. Ketika orang lagi melakukan ini, satu orang hilang. Lagi menggirik, satu orang hilang. Artinya apa? Ada perbedaan di dunia. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan tertinggal, sedangkan orang yang percaya Tuhan Yesus akan dipanggil. Dan dunia akan kacau. Bayangkan di kota besar seperti Jakarta, New York, Jepang, tiba-tiba semua yang mengendarai mobil tiba-tiba hilang. Dia percaya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Akan menjadi kecelakaan yang paling luar biasa di dunia ini. Ya kan? Tapi somehow bagaimana caranya iblis akan memakai seorang yang bernama Antikristus. Dia nggak sebut dirinya Antikristus, tapi ada seseorang pribadi yang nanti dijelaskan di 2 Tesalonika kalau kita pelajari dengan detail bagaimana Antikristus ini akan membuat dunia tenang. Entah bagaimana caranya. Dia akan menguasai ekonomi, dia akan menguasai politik, dia akan menguasai agama. Dia mempunyai cara untuk menjelaskan kepada dunia tentang fenomena itu. Yang dimana dunia akan percaya. Dimana nanti dunia akan pasrah dan hanya berserah sama orang ini. Dunia ini sudah kacau, kami perlu penolong. Makanya dia akan menjadi sosok pribadi yang akan menenangkan seluruh dunia. Ketika itu terjadi, nanti hanya ada satu bangsa yang percaya, yaitu bangsa Israel. Ya, bangsa Israel akan percaya dan akan menjadi penginjil. Kalau kita sekarang ya, kita menginjili, orang gereja menginjili. Bangsa Israel sedikit sekali yang benar-benar percaya Yesus. Tapi nanti ada 144.000 orang akan menjadi penginjil ke seluruh dunia. Bahkan nanti ada 2 saksi di mana seluruh dunia akan melihat mereka. Nanti Antikristus akan bilang, perangi mereka, bunuh mereka. Dan Antikristus akan bilang, ada tanda 666 yang harus ada di dahi kamu, di tangan kamu. Supaya apa? Kalau tanpa tanda itu, kamu tidak bisa berbelanja, tidak bisa berjualan. Nah, nanti ada orang Kristen yang disebut orang Israel itu akan diburu, dibunuh. Dan sebenarnya kita sudah pelajari dengan sedetail-detailnya di kitab Wahyu waktu itu. Tapi sederhananya, setelah itu dunia akan memerangi bangsa Israel dan Tuhan Yesus datang lagi pada akhir tahun ke-7. Dan Tuhan Yesus akan memerangi seluruh dunia yang membenci Israel. Nanti Israel akan terdesak dan Israel akan ketakutan dan mereka akan panggil Mesias datang. Dan Tuhan Yesus datang. Benar-benar dengan cara yang sama di Bukit Zaitun. Dan dia akan hancurkan semuanya. Karena kalau kita lihat ya dari peta Bukit Zaitun, dari Bukit Zaitun akan terlihat sangat jelas itu lembah Megido. Lembah yang lapang sekali di mana nanti ada pertempuran besar di sana. Nah, Tuhan Yesus akan di situ dan akan hancurkan seluruh musuh. Dan mulailah nanti milenium. Dan semua kita orang percaya akan masuk ke kerajaan 1000 tahun sebagai raja yang akan memerintah. Kita akan jadi raja-raja loh. Makanya Tuhan bilang, kamu akan memerintah bersama-sama aku. Di mana?
di kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah, gereja akan memerintah orang-orang Israel. Dan mungkin ada bangsa-bangsa yang Tuhan akan ikut pilih juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kita akan lihat Tuhan Yesus dalam tahap yang mana? Jangan sampai kita di tahap yang kedua melihat Tuhan Yesus datang sebagai hakim dunia. Dan itu sudah terlambat. Boro-boro kita akan melihat, bahkan mungkin di masa 7 tahun itu, ketika separuh penduduk dunia mati, mungkin kita satu di antara dari penduduk dunia itu. Makanya ketika kita dengar dan melihat berulang-ulang, tiap minggu kita dengar Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus segera datang, tapi kita tidak meresponnya dengan baik, hasil akhirnya akan berbeda total loh. Kalau kita bilang, oh saya sudah ke gereja tiap minggu loh, saya sekolah minggu tiap minggu, datang sekolah minggu dari dulu sampai sekarang, saya melayani Tuhan. Tapi kalau kita semua nggak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, itu sama aja bohong. Karena menjadi orang Kristen bukan hanya bilang saya ke gereja atau melayani, bukan. Tapi jadi orang Kristen, kita bisa lihat dari cara hidup kita. Kenapa? Karena cara hidup kita harusnya berubah. Hidup kita harusnya berubah, cara pikir kita pun berubah. Dan kedua, bukan hanya kita melihat Yesus, bagaimana kita melihat Israel. Ini penting ya, karena di sini di ayat yang kita tadi pelajari dikatakan bahwa tarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melebut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Banyak orang Kristen merasa Israel sudah digantikan perannya oleh gereja. Oh, Israel itu zaman dulu di Alkitab memang Israel, tapi saat ini siapa yang Tuhan maksud sebagai umatnya? Orang Kristen. Itu tidak salah, tapi tidak 100% betul. Karena Tuhan katakan bahwa melalui perumpamaan ini, Tuhan katakan bahwa nanti, nah coba kita lihat ya, di ayat 27. Dan pada waktu itu ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Umat pilihan yang mana yang Tuhan maksud? Yaitu bangsa Israel. Banyak orang tidak percaya bahwa Israel masih dapat bagian dari keselamatan Tuhan Yesus. Kenapa? Keselamatan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak melihat bangsa Israel. Banyak orang-orang, bapak-bapak gereja tidak melihat Israel itu ada. Karena dalam masa mereka, sejak tahun 70 sampai merdeka, Israel merdeka 14 Mei 1948, mereka tidak melihat Israel. Mana ada Israel? Cuma tanahnya aja, nggak ada negeri Israel, bangsa Israel itu nggak ada. Makanya banyak pengamat-pengamat atau teolog-teolog, penafsir Alkitab tidak bisa melihat hubungannya dengan Israel. Oh, ini pasti bukan Israel, ini sudah diganti sama gereja. Makanya ketika mereka menerjemahkan Israel di kitab Wahyu, mereka bilang Israel ini gereja. Dan ini ada cara yang salah kita melihat Israel. Makanya sebenarnya ini berhubungan dengan poin ketiga, bagaimana kita melihat Alkitab. Mari saya kasih sebuah contoh bagaimana kita harus melihat nubuatan itu ya. Coba lihat Zakaria 9 ayat 9. Supaya kita lebih memahami bagaimana kita sebenarnya melihat nubuatan itu. Zakaria 9 ayat 9. Ini menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali yang dinubuatkan oleh Zakaria. Ya, 9 ayat 9. Saya akan baca untuk kita semua. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat,
Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai keledai, seekor keledai beban yang mudah. Ingat kisah ini? Ingat gak? Waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, Tuhan Yesus mengendarai keledai. Beberapa minggu yang lalu ini dipelajari kan? Dan ini sebenarnya sudah dinubuatkan dari zamannya Nabi Zakaria tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Ini adalah saat kita melihat nubuatan dengan literal, arti yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus dikatakan raja datang. Dia mengendarai keledai. Benar gak Tuhan Yesus mengendarai keledai? Betul. Jadi nubuatan itu sudah betul? Betul, terpenuhi di dalam Tuhan Yesus. Namun ada di dalam kitab Zakaria juga. Coba kita lihat Zakaria 8. Ayo, sampingnya ya. 8:3 sampai yang ke-7. 8:3 sampai yang 7. Beginilah firman Tuhan. Tuhan bilang ya, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah, ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke Sion. Kemana? Ke Yerusalem. Diam bersama umatnya. Ini udah terjadi belum kira-kira? Mungkin dibilang, oh sudah terjadi di zaman Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus datang ke Zion. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Beginilah firman Tuhan ayat 4. Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan Yerusalem masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Dan jalan-jalan kota-kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan bermain di situ. Sebenarnya ada terjemahan yang agak berbeda dengan bahasa Inggrisnya. Sebenarnya nanti tidak akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya. Dan kalau pada waktu itu sisa-sisa menganggap bangsa ini ajaib. Kenapa ajaib? Karena nanti ada masa di mana setiap orang ya nanti umurnya waktu kerajaan 1000 tahun, nanti ada satu masa di mana orang umur 100 tahun mati itu dianggap masih muda. Ya, 100 tahun mati dianggap masih muda. Tapi nanti karena umur manusia sampai 1000 tahun, makanya disebut kakek-kakek, nenek-nenek, ya. Nah, apakah ini sudah terjadi? Belum terjadi. Karena ini nubuatan dari Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Bagaimana orang bisa bilang, oh kalau ini nih kita terjemahkan sebagai simbol aja. Oh maksudnya itu enggak seperti itu. Maksudnya mungkin ada kiasan lah, kiasan. Mana mungkin Alkitab seperti itu. Kalau Alkitab bilang A, penggenapannya harus A. Jadi kita tidak bisa timbang pilih bilang, oh ini seperti ini. Kalau yang ini harus literal, Israel iya Israel. Tapi yang sini bukan Israel, ini maksudnya gereja. Tidak bisa seperti itu. Nanti akan timbul kekacauan dan kebingungan dalam pemikiran kita. Makanya dikatakan perkataan-perkataanku, katanya Tuhan katakan di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, bahwa dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah nubuatkan sesuatu, Dia pasti akan lakukan sesuai dengan apa yang Dia katakan. Dan itu kita menerjemahkan nubuatan. Makanya bagaimana sikap kita terhadap Israel? Boleh gak kita mengutuk Israel? Banyak gereja ya, kita harus kutuk Israel. Kenapa? Karena Israel memang benar-benar bejat loh. Kalau kita lihat bangsa Israel ya, benar-benar loh keterlaluan kok kita lihat ya dari sudut pandang kemanusiaan. Betul. Kenapa? Karena mereka bukan orang percaya Tuhan Yesus. Mereka belum menjadi umat pilihan lagi yang nanti akan kembali.
Mereka memang jahat sekali. Tidak tahu belas kasihan. Inilah orang Israel. Tapi kita tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Ya, tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Karena Tuhan sudah katakan di zaman dulu, siapa yang mengutuk bangsa Israel akan terkena kutuk. Jadi kita sama sekali tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Kenapa? Karena nanti bangsa Israel suatu saat Tuhan akan kembalikan lagi. Bahkan kalau kita buat Yesaya 11 ayat 11 sampai 12, bisa baca di rumah. Ini penggenapannya 14 Mei 1948. Tuhan membawa bangsa Israel dari 4 penjuru bumi kembali menjadi satu bangsa. Ada nubuatannya dan itu terjadi. Ya, dan ada beberapa perang yang terjadi di Israel sudah ada nubuatannya juga, dan semua jelas. Kalau kita pelajari baik ini ya, ini hanya sebagian kecil. Nah, bisa dilihat ayat-ayatnya tuh, banyak sekali kan, pusing kan lihatnya. Kalau kita lihat pusing. Cuman kalau kita mau mempelajarinya, coba perhatikan satu persatu ayatnya, coba kita buka. Kita akan terkejut dan terkesima, bahkan takjub. Bagaimana kitab Daniel dengan kitab Wahyu yang ditulis beda ribuan tahun bisa sinkron, bisa sama. Bahkan sampai ada angkanya loh, 1000 tahun, angka 1000 tahun bisa sama loh. Makanya waktu dibandingkan antara Wahyu dan Daniel, Reverend Timothy punya 2 buku, tafsiran Daniel dan tafsiran Wahyu, dan dia mencoba menggabungkannya, dan saya di sini hanya membuat visualnya. Ya, ini bukan kerjaan saya meneliti, bukan. Saya hanya membuat supaya bisa terlihat visualnya, bisa terlihat bagaimana rangkaiannya, bisa terlihat bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita melihat kedatangan Tuhan Yesus? Bagaimana kita melihat tanda-tanda Tuhan Yesus segera datang? Bagaimana? Seperti 2 putra yang tadi awal saya jelaskan. Ketika kamu melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kita tahu Tuhan Yesus segera datang, kalau kita masih main-main di dalam hidup kita, kalau kita tidak tobat dari dosa kita, tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, nanti kita akan tertinggal loh. Kita gak akan jadi bagian yang diangkat di sorga, di angkasa. Jangan pernah main-main ya dengan iman ya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan terakhir kita menghembuskan napas terakhir. Jangan-jangan habis dari sini, apa yang terjadi kita gak pernah tahu. Jadi jangan pernah sia-siakan. Ada satu pendeta mengatakan kepada kami dulu mahasiswa, ketika kamu menyampaikan firman kepada siapapun, bahkan ibu rumah tangga kepada anak kecil, anaknya, sampaikan firman dan siapkan firman seperti itu adalah firman atau penyampaian firman terakhir kita. Kalau kita punya kata-kata terakhir ya, orang mau mati kan, kata-kata terakhir itu penting sekali kan. Anggap setiap kita mau menyampaikan firman katanya, itu adalah khotbah terakhir kamu. Kamu akan siapkan dengan semaksimal mungkin. Anggap selalu, kenapa? Karena belum tentu ada kesempatan. Sama, ketika kita dengar firman Tuhan, anggaplah itu firman terakhir yang kamu akan dengar. Oh, kamu tahu, saat kamu dengar ini, dan itu firman terakhir, kamu harus tetap berubah loh. Keputusan kamu harus berubah, hidup kamu harus berubah. Kalau enggak, ternyata kamu melangkah, nah misalnya kamu mengalami kecelakaan, atau kamu sakit besok dan tidak bisa datang ke gereja lagi, apa yang terjadi? Kita hanya akan menyesal. Lihat tanda-tanda ini, bukan hanya sekedar menuhin pikiran kita dengan semua ide ini, dengan informasi-informasi ini. Gak bisa.
firman Tuhan apapun, sekecil apapun yang kita dapatkan hari ini, kita harus lihat dengan baik. Perhatikan dengan baik. Karena mungkin ini ada khotbah terakhir yang kita dengar, atau ini ada khotbah terakhir yang kita sampaikan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Lihat dengan cara yang betul, maka hasilnya juga akan menjadi baik. Hari ini sederhana kita melihat. Karena kenapa saya tidak terlalu banyak fokus dengan ayat ini? Karena sebenarnya sebagai terus terang, saya tidak mau mengulang apa yang sudah dijelaskan gembala kita. Karena gembala kita sudah sebenarnya menjelaskan ayat yang saya jelaskan hari ini. Tapi fokus saya hanya bagaimana kita melihat tanda-tanda itu yang sudah dijelaskan untuk kita dengan benar. Seperti putra yang tadi tokoh itu, kata yang sama, kalimat yang sama, dengan cara yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Kita harus melihat Tuhan Yesus nanti seperti apa sih? Tuhan Yesus datang tahap pertama atau kedua? Siapa yang bisa tahu? Kita bisa tahu loh. Kalau kita sungguh-sungguh yakin, ya, percaya dengan Tuhan Yesus, kita akan lihat di tahap yang pertama. Dan juga harus pastikan ya, anak kita, seorang yang kita kasihi, pastikan mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Karena juga akan bersama-sama kita melihat, atau kita malah mendapatkan melihat Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda untuk dihakimi. Dan yang kedua, kita melihat Israel. Lihatlah Israel sebagai bangsa Allah yang masih tersesat, ya. Kita tidak boleh mengutuk. Boleh gak kutuk perbuatannya? Perbuatan yang jahat kita boleh kutuk, tapi jangan pribadinya, ya. Pribadinya jangan dikutuk. Jangan pernah ada di mulut kita bilang saya mengutuk Israel. Tidak. Karena itu umat pilihan Allah walaupun saat ini belum bertobat. Ketiga, bagaimana kita melihat Alkitab? Dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami sama-sama pelajari hari ini. Kami tahu kami terbatas dan segala hal yang kami mungkin saat ini belum mengerti. Kami memohon Engkau yang memampukan kami, sehingga kami bisa semakin lagi bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan sebentar kami akan melangsungkan perjamuan kudus, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengingat melalui perjamuan kudus ini kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan melangsungkan perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh gembala sidang paling sepuh, dan minta juga kesetiaan pengabar Injil Rudi untuk terima kasih.各位亲爱弟兄姊妹晚安。 Saudara sekalian dalam Tuhan, selamat malam. 感謝主恩典，今晚時間見聽了一個亞加利亞傳道傳講嘅信息。 Malam hari ini kita bersyukur dapat mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh pengabar Injil Zakaria. 當然時間所聽嘅都能夠保存起來，才時間生活向上見結果子。 Semoga apa yang disampaikan firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan dapat berbuah dalam kehidupan kita. 是到時間人生才係嘅世界向要用出新主嘅。 Sehingga kehidupan kita dapat berguna sebagai kita 這個 adalah 帶 anak Tuhan. 領更多人來相信耶穌。 Kita dapat membawa banyak orang untuk percaya pada Tuhan Yesus. 這個人生在世界後不過幾十年講見嘅啫， Dalam dunia ini manusia hanya beberapa puluh tahun saja, 喺車路見過啊！ hanya menumpang lewat saja. 而下嘅之後將時間係呢個
多了時間時間就離開了呢個。 Seperti kita menginap di hotel, udah sampai waktunya kita akan meninggalkan hotel itu. 但係時間識咗主嘅人，時間人生啊，喺主裡面係要嘅對時間係要嘅安排嘅主嘅。 Tetapi sebagai orang percaya kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam dunia ini. 時間離開了世界，時間就要到天堂享享受天堂嘅福樂。 Nah, kita mempunyai pengharapan yang besar, sudah meninggalkan dunia ini, kita dapat memasuki kerajaan surga yang penuh dengan sukacita. 感謝主恩典。 Kita bersyukur untuk anugerah dari Tuhan ini. 接下來節目時間，我紀念主嘅太愛，就病時間我梁叔就病隔就嘅背。 Kita akan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita mau menerima cawan dan roti Tuhan. 時間嚟翻開創世半日866小時 Kita 講， membuka buku pujian nomor 166, 866 166, 故挑十架。 salib hina. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus Putra Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati untuk manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. 第三排。 Pada salib itu, ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ya kan datang pulang, bawaku padanya, ke rumahnya yang penuh mulia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus. 馬可福音14章 Markus pasal 14 22節到26節， ayat 22 sampai 26. 嘅題目啱咗實力先存。 Alkitab 時間我先出法本咧，然後像那個如地之上出嘅印尼本咧，我先出法本咧。他們切的時候，耶穌拿起餅來祝了福，就擘開賜給他們說：你們拿出吃，這是我的身體。又拿起杯來祝謝了，賜給他們，他們都喝了。耶穌說：這是我立約的血，為多人流出來的。我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裏喝新的那日子。26節，他們常有事，超出來往橄欖山去。 Markus pasal 14 ayat 22 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini
sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Cảm謝主哦，而家梁數主嘅病格主嘅背，當主耶穌基督嘅格嘅門徒主喺熱辦喺流行記行嘅嘅波撇里，後將是嘅嘅紀念主喺愛。你cái kỹ năng hay là biang rồi thì con là biang hay dí biang là cái sinh thi bùi nhị bên sai, dần hay kỹ năng hay cái bùi rồi thì con là cái bùi ấy phụ thuộc chi bùn sệt ấy, này hay dí biang giả sử kỹ thuật ấy bảo hiểm xây trang thì cầm cái nhìn ấy chui con, cầm cha chú anh chân giả sử cái anh用愛是個殺sin流血，救贖是cầm責任，當你cái sinh存煩惱當你面前時候你先拿起cái biang，然後你拿起cái bùi。ใช้หยันบุยห้องขี่จำนี่พี่เลยเม็ดวิชีตอกอสินยินสิกาใกล้ยิเชดชุยกอขิวจูสามยันสิกาปอสิวคอนกูเขียนกูสิกาสินซิมเลยเป็นเจ้าเฉียนเมียนทอลูสิกาอะไรบุยเด็กเปียงกะเด็กปุยตอกอมาเต็นเชียงเด็กจากการยาชนทอใต้ยังสิกาตอกอTuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepadamu dengan rasa syukur karena Engkau telah menjadikan kami dan memberkati kami dengan kesempatan ini sehingga kami bisa datang di meja perjamuan. Saat kami ya Bapa makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah untuk kami, dan saat kami juga meminum anggur yang menjadi simbol dari darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk kami. Ketika kami memakan dan meminumnya, kiranya Kau selalu ingatkan kami bahwa Tuhan Yesus telah begitu berkorban untuk kami, dan kami harus bersuka cita dan bersyukur atas pengorbanannya. Dan bahkan kesempatan itu juga kami bisa mengingat saudara-saudara kami yang masih di luar kerajaan-Mu, kiranya supaya kami tergerak untuk menyampaikan firman dan Injil kepada mereka sehingga mereka juga bisa mempunyai keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami ingin menyambut roti dan cawan ini dengan ucapan syukur dan mohon ampun atas dosa pelanggan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amen. Thí dụ gì mà你số xe điều两xe điều你就拿去cái biang cả cái bụi chấm đi rồiใช้ 時間人會向禱告承認是cái吹講。如果你忙兩xe你將你忙安拿cái biang cả cái bụi，等到你數xe了以後，你將拿cái biang cả cái bụi。thí dụ chú mà如果你兩條蛇你忙要拿到背ấy cả địa cái biang像你記笑người ta bù phạt nó cả lâu hay mỏ thì cả lời chuẩn chọ cầm anh ấy xem thì cả lời xin liang số được cái biang rồi hay liang số được cái bụi thì cả lời cầm cha chú anh chân thì cả lời liang số được cái biang
salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amen.然後是家存作感恩心，感謝上帝恩典，然後是家愛來良書嘅該背，是家良書嚟背。Tuhan Terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Sika ai kết thúc là kinh liệm ám mấy chi phí, sika ai thông sĩ dịch bạ dụ xịp dụ siêu sĩ có thi dịch chật, có thi sắm chật. Có tha sanh cô lý sở chi cha, cha sĩ siêu dụ trùng khu chi hào, sanh ai chi chủ Giêsu, em bên sinh sinh, cha sĩ cha vì我最爱珍宝，故我爱高举世界主家，直到主台前见主，我一生也被不惜计价。 kan diganti mahkota mulia. 哥哥他的十架，虽然满是血迹，我仍看是这为美。并在其宝架上，求主为我生命，洁净我生命，我的罪。故我爱高举世纪家，直到主真正主面，我一生也背负十字架，十字架可换公义冠冕，是个人人真错，是个良书。 由聖經裡面所引起祝福。當然，我主耶穌基督嗰時愛天父上帝愛聖靈嘅感動，一起讓我哋同在，直到永永遠遠。阿門，阿門頌，阿門，阿門，Sang cho mẹ tỏ sản phí, nhân song ti trụ vụ thái cả, thì khá lời trong nhân chủ sĩ phụ. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera